Udah beberapa kali kena batunya tuh mereka, astaga. Gembar-gembor pamer kekayaan. Kelakuan keluarga Gen Halilintar selama tinggal di Malaysia terbongkar. Memiliki anggota keluarga yang menjadi YouTuber ternama di Asia membuat keluarga Gen Halilintar tak luput dari sorotan. Keluarga Gen Halilintar dikenal publik karena kekompak keluarganya. Dilansir dari gridhot.id diungkapkan jika keluarga Gen Halilintar bukanlah sosok yang sembarangan. Sempat merasakan hidup susah pada masa lalu, keluarga Gen Halilintar ternyata memiliki kekayaan yang melimpah ruah. Bahkan keluarga Atta Halilintar mampu tinggal di luar negeri dan menetap di Malaysia. Diketahui, ayah dan ibu Atta Halilintar merupakan seorang pebisnis yang sukses sehingga mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah yang sangat banyak. Sejak tahun 1993, ayah Atta Halilintar sudah menekuni bisnis. Konsep dari bisnis mereka simpel, menjual dagangan hingga ke berbagai negara. Di Perancis, mereka membuat butik dan kafe. Di Australia ada usaha peternakan kambing yang luasnya setara dengan kompleks UI. Sedangkan di Indonesia, keluarga ini memiliki channel YouTube sendiri. Begitu pula dengan masing-masing sebagian besar anggota keluarganya. Terlepas dari semua kesuksesan keluarga Gen Halilintar, belum lama ini sebuah akun Instagram gosip mengunggah tulisan seorang warganet yang membongkar perangai keluarga Gen Halilintar selama tinggal di Malaysia. Akun tersebut menyebutkan jika warga masyarakat Malaysia sudah muak dengan perangai keluarga Gen Halilintar. Bahkan sampai ada petisi untuk melarang keluarga Gen Halilintar dilarang masuk ke Malaysia. Di Malaysia banyak yang mulai muak sama kelakuan mertua dan adik-adik iparnya Mbak Loli. Sampai pengen bikin petisi nyuruh keluarga Bledek dan Banet masuk Malaysia. Kelakuannya, udah di Malaysia kasus COVID lagi tinggi, disuruh ikut aturan SOP malah petentengan. Yang begini kok nggak mereka videoin ya, tulis netizen. Akun tersebut lanjut menceritakan sebuah kejadian yang dibagiin oleh grup gosip tertutup Malaysia. Dalam grup tersebut diceritakan kelakuan adik-adik Atta Halilintar saat mengunjungi sebuah pusat perbelanjaan. Banyak banget yang cerita mual banget sama kelakuan adik-adik sama maknya. Waktu lebaran nge-mall, gak pakai aturan, masuk bawa kameramen. Juga gak pakai izin, udah gitu rame-rame gak pakai jarak sosial. Beberapa yang kerja SPG barang branded premium kesal dan masuk seenaknya. Minta disponsorin, minta diskon sambil pamer keluarga Bledek yang terkenal. Aang kami YouTuber terkenal Asia gitulah. Jelas akun tersebut. Pantas takut pulang ke Indonesia dan kini kabur dari Malaysia, terungkap masa lalu ayah Gen Halilintar terlibat organisasi terlarang. Keberadaan keluarga Gen Halilintar kini semakin jadi sorotan publik. Apalagi setelah Aurel Hermansyah mengatakan kalau mertuanya akan menetap di Turki. Hal itu mendadak mereka semakin jauh dari Indonesia setelah sebelumnya menetap di Malaysia. Langsung saja hal itu jadi pembahasan di mana-mana. Pasalnya mereka sampai mengorbankan hari pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah dan juga kelahiran cucu pertama mereka. Yang sempat membuat netizen geram, mereka malah mengajak Aurel yang saat itu tengah hamil tua untuk bertemu di Turki. Terbaru, malah terkuak masa lalu ayah Gen Halilintar Anovial Asmit yang disebut terlibat organisasi terlarang. Padahal sebelumnya, banyak yang mengira mereka enggan kembali ke Indonesia karena permasalahan istri kedua Anovial Asmit. Dilansir dari berbagai sumber, saat masih berstatus mahasiswa Fakultas Teknologi Elektronik Universitas Indonesia, Anovial memulai bisnis berskala kecil hingga sukses melebarkan sayap ke berbagai negara bersama istrinya. Pengembaraan sang duta Halilintar Muhammad Jundullah pun sempat jadi perbincangan. Buku itu adalah karya Taufik Mustafa dan merujuk buku tersebut Saifullah Fatah, konsultan politik
Sahabat Halilintar semasa kuliah sedikit menceritakan sosok ayah Atta itu. Tahun 1995, Halilintar dulu adalah seorang yang door to door menjajakan karpet, dibantu istri dan seorang temannya yang mantan pengecar koran. Ketika Oktober 2002, saya bertemu kembali dengannya. Ia adalah pimpinan sebuah jaringan usaha berskala global, kata EF di buku terbitan Giliran Timur pada 2003 itu. Perubahan pola pikir dan berpakaian Halilintar terjadi setelah ia berguru pada Syekh Azhari Muhammad At-Tamimi atau Abuya Azhari di Malaysia. Sejak berguru pada Abuya pula, putra kelahiran Dumai, Riau itu mendapat nama baru menjadi Halilintar Muhammad Jundullah. Perubahannya yang penting bagi saya bukanlah perubahan gaya berpakaiannya memakai gamis, membelitkan sorban di lingkar kepala, melainkan caranya bertutur dan topik-topik yang ia pilih dalam berbicara, tutur EF. Syekh Azhari atau Abuya panggilannya adalah pendiri dan pemimpin Darul Arkam, sebuah organisasi keagamaan Islam yang berbasis di Malaysia. Anovial pun sempat menjadi salah satu pengikut. Pengakuan Halilintar sebagai tokoh Darul Arkam juga tercantum dalam buku Jejak Hizbut Tahrir Indonesia, karya Pusat Data dan Analisis Tempo. Halilintar bergabung dengan organisasi ini pada 1989 dan menjabat sebagai pimpinan Darul Arkam kawasan Jakarta dan Bogor. Bagi sebagian orang, Darul Arkam memang organisasi yang tidak asing. Berpusat di Malaysia sejak 1968, Abuya Azhari menjaring lebih dari 100.000 orang untuk bergabung dan tersebar di ASEAN, termasuk Indonesia. Gerakannya berfokus pada banyak sektor, khususnya ekonomi. Intinya, Darul Arkam menganjurkan jamaahnya untuk berbisnis sesuai syariat demi mensucikan diri kepada Tuhan dengan menyumbangkan harta. Namun besarnya modal dan banyaknya keanggotaan Darul Arkam membuat pemerintah Malaysia menaruh curiga pada gerakan ini, baik secara akidah maupun kendaraan politik dan kekuasaan. Mengutip tulisan Abdul Rahman Haji Abdullah dalam Pemikiran Islam di Malaysia, sejarah dan aliran sumber pokok penggerak Darul Arkam adalah semangat jihad atau pengorbanan jiwa dan harta di kalangan anggota atau pengikutnya. Mereka yang memiliki penghasilan tetap harus bersedia dipotong gaji hingga 10% setiap bulan, bahkan lebih. Mertua Aurel kini makin mencurigakan, berobat kok lama banget sampai tak mau pulang ke Indonesia. Keberadaan ayah dan ibu keluarga Gen Halilintar harus menuai tanda tanya dari masyarakat.